Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang Short Functional Text. Ini adalah video lesson kita yang ke-6, dan di video lesson ini aku bakalan ngebahas salah satu jenis dari Short Functional Text, yaitu announcement. Nah, announcement seperti yang aku bilang, announcement ini merupakan salah satu jenis short functional text yang bakalan kita pelajari. Dan buat kalian yang baru tonton video lesson ini untuk pertama kali ini ya, kalian boleh cek juga di video-video aku sebelumnya di course ini, karena di sana aku nge-share materi-materi mengenai short functional text yang lainnya. Aku udah bahas apa sih short functional text itu, terus juga beberapa contoh dari short functional text udah aku jelasin secara rinci di masing-masing lessonnya. Ada notice, ada advertisement, ada short message, invitation, dan lain-lainnya. Jadi kalian boleh cek di video-video lesson aku sebelumnya, dan jangan lupa juga ya untuk like, share, dan komen videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kita mengenai announcement. Apa sih announcement ini? Oke, kita bakalan pelajarin sama-sama di lesson ini. Announcement ini pasti kalian udah sering dengar ya, kalian pasti udah sering baca, udah sering juga, bahkan mungkin kalian bikin announcementnya. Tapi sebenarnya apa sih announcement itu? Oke, announcement ini merupakan salah satu jenis short functional text yang sesuai namanya, dari katanya announce itu tuh mengumumkan atau memberitahukan. Jadi di sini announcement itu merupakan salah satu jenis short functional text yang isinya itu berupa pengumuman atau pemberitahuan. Jadi di sini tuh dijelasin memberitahu informasi atau mengumumkan informasi. Itu tuh salah satu jenis dari atau salah satu fungsi dari announcement gitu. Dan biasanya ini diumumkan ke publik gitu. Jadi dari satu institusi atau misalkan dari satu orang, dari satu bisa juga satu perusahaan misalkan ke banyak orang, ke publik atau ke teman-temannya, misalkan dari seorang teman ke teman-temannya. Jadi pokoknya announcement itu atau pengumuman itu merupakan satu pernyataan yang isinya itu mengandung informasi yang disampaikan kepada publik gitu. Dan announcement ini tuh sebenarnya bisa lisan, bisa tulisan. Tapi kita di sini bakalan bahas jenis announcement yang berupa tulisan. Nah, oke. First kita lihat dulu apa sih sebenarnya fungsi dari announcement. Nah, seperti yang udah disinggung sedikit ya sebelumnya, kalau announcement itu adalah sebuah short functional text yang isinya menginformasikan tentang suatu hal. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalkan dari announcement itu kita bisa tahu tentang suatu acara misalkan, atau enggak suatu berita, atau enggak suatu misalkan ada laporan dan lain-lain, itu bisa kita ketahui dari announcement. Jadi pengumuman yang publik gitu sifatnya. Dan announcement ini punya generic structure-nya. Yang pertama itu ada title dan ada explanation. Jadi title ini adalah salah satu bagian dari announcement, karena setiap announcement itu harus dimulai dengan yang namanya judul gitu. Karena judul ini tuh penting karena dia tuh bisa mewakili keseluruhan gitu. Ini tuh tentang apa sih pengumumannya itu. Nah, dan yang kedua harus ada explanation yang penting juga. Setelah ada judul, kita kasih tahu kita tuh mengumumkan apa sih. Di sini biasanya suka ada pembahasan lebih detail. Ada biasanya terdiri dari tanggal, ada juga tempat, ada juga misalkan hadiah kalau misalkan untuk lomba-lomba dan lain-lain. Pokoknya informasi-informasi detail itu ada di explanation. Nah, sekarang kita coba lihat karakteristik dari sebuah announcement. Nah, biasanya announcement itu akan ada judul, akan ada waktu, akan ada tempat, dan biasanya ada juga narah hubung atau nomor yang bisa dihubungi atau orang yang bisa dihubungi mengenai announcement itu. Kayak gitu. Dan sekarang coba kita lihat contoh dari announcement. Nah, ini adalah salah satu announcement ceritanya yang dibuat suatu toko dari ini ya. Nah, ini tuh kayak pengumuman libur gitu. Jadi di sini aku bacain dulu. Announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Due to Eid al-Fitr holiday 1439 Hijriah,
Our store will be closed from June 40th to June 19th. We will reopen on June 20 at 10 a.m. Thank you for understanding. Nah, ini adalah salah satu jenis dari announcement. Jadi di sini dalam announcement ini dikasih tahu kalau misalkan bakalan ada libur karena hari raya Idul Fitri. Jadi di sini jelasin di judul itu dikasih tahu announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Jadi pemberitahuan mengenai libur Lebaran Idul Fitri misalkan. Nah, di sini baru dijelasin due to Eid al-Fitr holiday. Nah, berhubungan dengan hari libur Idul Fitri, di sini tuh jelasin our store will be closed. Toko kita akan tutup dari tanggal segini. Ini kan ada tanggal waktu. Dan dikasih tahu di sini we will reopen on June bla 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 bla. Ada waktunya juga. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari advertisement. Announcement maksudnya. Announcement. Jadi ini adalah salah satu contoh dari announcement. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat generic structure-nya, ini adalah title. Nah, ini dan ini adalah yang namanya explanation-nya itu loh. Nah, oke. Itu yang pertama. Selanjutnya coba kita lihat lagi nah, ini announcement yang lainnya yaitu mengenai storytelling competition. Nah, di sini dibacain our school will have a national storytelling competition on July 16th, 2018. For students who are interested to join this competition, please contact Mr. James for further information. Thank you. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan bakalan ada storytelling competition dan ini adalah title-nya dan ini adalah explanation-nya. Jadi dijelasin kalau misalkan si sekolahnya itu bakalan ngadain storytelling competition di tanggal 16 Juli 2018. Jadi buat siapapun pelajar yang mau ikutan, kalian boleh kontak ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang karakteristik dari announcement, yaitu ini. Bukan itu. Nah, ini narahubung. Jadi di sini ada narahubung. Ada judul, ada waktu, ada tempat, ada narahubung. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, jadi itu dia yang kayak gitu tuh yang namanya announcement itu. Biasanya berupa announcement itu bisa macam-macam ya. Ada yang sifatnya mungkin tentang satu event atau tentang hari libur atau tentang berita duka. Misalkan itu tuh bisa bermacam-macam jenisnya. Jadi itu ya sekilas mengenai announcement itu yang kayak gitu. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian bisa mengerti apa sih maksud dari announcement ini, fungsinya untuk apa, isinya apa, dan tujuannya itu untuk apa. Juga generic structure kayak gini dan contohnya. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin. Next, di lesson berikutnya aku bakalan jelasin mengenai salah satu jenis short functional text lainnya, yaitu mengenai greeting card. Nah, buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton di video lesson aku berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya, dan subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.